Saya bahasanya dengarkan dari tadi dengan seksama. Apa yang dikatakan oleh Ibu, ternyata hasil evaluasi di bulan 11 tidak optimal. Tidak optimal atau kurang optimal semua, betul? Ini fakta. Ini yang saya maksudkan, evaluasi itu seharusnya dari luar, bukan dari internal. Dan saya tidak butuh kalau internal seperti ini. Pabrik bisa aja membuat lebih sempurna daripada itu. Selamat datang di pabrik gula Winanong, ya, pabrik gula yang telah didirikan pada tahun 1881 atau sudah 142 tahun eksistensinya di lingkungan Pangaratan dan Situbondo. Jadi sudah merupakan pabrik yang sudah lama sekali ya. Jadi sebelum kami menginjak ke acara acara mungkin bisa ke warga dulu ya. Oke, kami akhiri dulu Bapak sambutan singkat, selamat datang, nanti kami lanjutkan setelah dari warga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyampaian aspirasi dari perwakilan pihak warga kepada yang mewakili, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Karena dari tadi Garda Sagira tidak disebutkan, berarti belum mengenal Garda Sagira. Jadi Pak GM, bahwa saya ketum Garda Sagira dalam hal ini mendapatkan pengaduan dari warga sekitaran pabrik gula Winanong yang mana terkait dengan limbah tolato. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kasat Intel yang sudah memberikan ruang dan waktu untuk kami bisa bertemu langsung dengan manajemen pabrik gula, pemilihan gula yang terhormat Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, dan juga dari pembina kami yaitu dari Eskapol. Terima kasih banyak, terima kasih sekali bisa memberikan waktu dan ruang kepada kami. Karena ini hari Jumat, jadi saya tidak akan membuka dulu, tapi saya langsung akan meminta tanggapan dari surat somasi yang sudah kami berikan. Ada beberapa permintaan kami karena kebetulan sekarang ini komplit. Kami juga sangat membutuhkan penjelasan dari Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan limbah tolato ini, karena ini menjadi tupoksi dari lingkungan hidup. Begitu aja. Saya hanya ingin langsung meminta tanggapan sebelum nanti akhirnya kita tanggapi kembali. Dan ini sebelumnya sudah kita lontarkan surat somasi atau surat pernyataan dari warga terkait dengan tolato ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Saiful dari Sagira ya, atas surat atau somasi yang dikirim ke kami, yang kami sedang susun ya. Tapi sebelumnya kami susun, kami undang Bapak Ibu untuk mediasi dulu ya. Oke, kita beri jawaban secara gambar ya nanti ya. Ada tolong untuk disiapkan asrotnya. Jadi terkait surat mengenai tolato dan CSR di pabrik gula Winanong, ini sudah kami lakukan program-program CSR untuk penduduk sekitar ya. Ini ada suratnya, kemudian ada penerima bantuan dan sebagainya, komplit Pak. Kemudian juga ada foto-foto kegiatan. Jadi kalau yang disampaikan warga yang diwakili oleh Sagira ini kami juga beri jawaban di sini ya. Jadi komplit juga ada penerima. Oke, next. Nah, program CSR 2021.
yatim, janda-janda. Oke, itu putri-putrinya ya kami sertakan juga. Kemudian di media sosial juga ada berita juga mengenai CSR di Pabrik Gula Winangun. Next, oke. Ini juga ada kunjungan inspeksi dari tim DLH, nanti masalah limbah dan sebagainya nanti biar dijawab oleh Dinas Lingkungan Hidup Situbondo yang berwenang. Ya. Kemudian ini Ibu Seta dan rekan-rekan sekalian, sebagai tindak lanjut inspeksi dari tim KLH Situbondo kemarin, DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup Situbondo tahun 2002 mengenai perbaikan sistem penampungan tolato di kami juga ada progres untuk perencanaan perbaikan 2023 ini ya. Jadi ada program kerja, time schedule, timeline dan lainnya untuk perbaikan ke depan. Next. Jadi perlu kami sampaikan bahwa PG Winangun telah menerima sertifikat loper biru dari pemerintah, dari pemerintah pusat ya, dalam hal ini dinas Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi telah menerima sertifikat biru. Dalam arti kita sudah di atas rata-rata industri lain di Indonesia. Kalau pabrik yang jelek adalah hitam, kemudian merah, biru dan hijau. Kita di level menengah ke atas. Oke, sekilas dari kami. Nanti mungkin ada tambahan dari Pak Manajer Pengolahan terkait pengelolaan limbah di Pabrik Gula Winangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak JM, Bapak-bapak dari warga sekitar Pabrik Gula, Bapak dari Sakira, Bapak Kasat Intel dari Polres, Bapak Camat, Bapak Polsek, Bapak Danramil, dan bapak-bapak yang hadir di ruang rapat pada pertemuan Pabrik Gula Winangun. Baik, meneruskan apa yang baru saja diterangkan oleh Bapak JM, bahwasanya terkait dengan lingkungan, pengolahan lingkungan di operasional giling, utamanya Pabrik Gula Winangun, kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten maupun provinsi yang kami teruskan ke Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan operasional di pabrik kan ada namanya limbah cair, limbah udara, dan B3. Semua pengelolaannya kita mengacu pada aturan-aturan dari SKGUP yang telah ditentukan. Dan itu pun tiap 1 bulan sekali kita analisakan oleh laboratorium terakreditasi. Kita analisakan ke Unilab Surabaya, ke Jasatir Mojokerto, dan lain-lain yang intinya oleh lab yang sudah mempunyai akreditasi nasional. Tetap Pak, di dalam bimbingan Dinas Lingkungan Hidup, semua perusahaan kita maksimalkan pengelolaan lingkungan hidupnya, baik lingkungan terkait air, terkait udara, terkait ketika, semua kami olah sesuai dengan aturan dari standar yang diberlakukan. Terkait juga analisa-analisa kami yang dari akreditasi semuanya sudah di bawah baku mutu SKGUP. Itu saja lanjutan dari keterangan Bapak JM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Seta. Saya fungsi dari Bapak Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
berdasarkan dengan hasil terkait dengan laporan adanya pengaduan dari Saudara terkait dengan limbah kolektor. Terakhir yang kami lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tanggal 6 September 2022, kami melakukan kunjungan lapangan berkaitan dengan limbah kolektor yang ada di PD Ringin Anom, seperti itu. Nah, kemudian dari hasil temuan di lapangan itu, permasalahan yang ada, yang pertama permasalahan terkait dengan angkutan atau PD Ringin Anom, terjadi kendala di perawatan. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi spray agar tidak terjadi pencemaran polutan. Kemudian perlu dilakukan mengurangi penggunaan bahan bakar residu dengan mengoptimalkan pemakaian bahan bakar limbah tebu atau ampas tebu. Yang terakhir yaitu perlu dilakukan pengoptimalan instalasi pembuangan air dari sprayer agar terjaga baik kondisi air di outlet. Nah, itu yang kami temukan di lapangan pada saat kami melakukan pengawasan di tahun 2022, karena sebelumnya kami melakukan pengawasan dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur di bulan Juli, kalau tidak salah ya Pak, Juli dengan DLH Provinsi Jawa Timur. Nah, kemudian di September kami juga turun terkait dengan tolatok seperti itu. Nah, kemudian dari hasil itu kami mendapatkan juga laporan dari PG bahwa di tahun 2023 ini telah akan dilakukan rencana perbaikan instalasi penangkapan abu ketel. Nah, ini yang belum kita cek karena dari jadwal ini di Februari itu baru akan dilakukan pengurasan abu cerobong sama pengecekan pembakaran spray gas kolektor. Nah, untuk perbaikannya sendiri akan dilakukan di bulan Maret hingga April ya Pak ya. Nah, ini yang belum kita diskusikan terkait dengan servis dan perbaikan di penangkap abu ketel ini. Nanti mungkin kita akan turun lagi ke lapangan Pak terkait ini persiapan giling 2023, karena biasanya memang sebelum dilakukan giling kami dari Dinas Lingkungan Hidup turun ke lokasi Pak untuk melihat perawatan seperti itu yang disiapkan PG, terutama di bidang kami ada IPAL, ada cerobong, B3, itu yang biasanya kami cek untuk pengawasan rutin sebelum giling dan pada saat giling pabrik gula. Nah, berkaitan dengan masalah tolatok ini, kalau berdasarkan dari hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh PT Unilever Perdana, semuanya tidak melebihi baku mutu seperti itu. Jadi memang tolatok ini permasalahan yang tidak terjadi di PD Ringin saja, tapi hampir seluruh pabrik gula lama yang ada di Indonesia. Seperti itu, kecuali mungkin PG Asam Bagus saat ini sudah melakukan revitalisasi pabrik. Jadi memang kondisi cerobong yang di PG Asam Bagus itu sudah diperbaiki dan tidak mengeluarkan tolatok kecuali dari tempat penyimpanannya. Kalau PG Asam Bagus seperti itu. Nah, namun untuk PG Ringin Anom, karena kondisi alat juga alat zaman peninggalan ya, jadi agak susah dan agak rumit untuk dilakukan, tapi harap untuk melakukan setidaknya mengurangi ya Pak, mengurangi, karena dari sebelum-sebelumnya memang saat ini itu karena mungkin dari bahan bakar mungkin lebih dioptimalkan seperti itu agar tidak menghasilkan partikulat yang besar seperti itu. Jadi memang diakui bahwa di pabrik gula itu partikulat untuk debu di area pabrik gula itu memang
tinggi seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mengacu ke baku mutu, itu di bawah baku mutu berdasarkan peraturan gubernur nomor 10 tahun 2009 seperti itu. Nah, tapi kondisi di lapangan memang dia menimbulkan partikulat debu yang begitu banyak. Nah, itu untuk optimalisasi dari spraynya, dari bahan bakarnya seperti itu. Jadi monggo disesuaikan, nanti kita turun lagi ke lapangan terkait dengan perbaikan instalasi penangkap abu ketelnya, Pak. Itu mungkin saja yang bisa disampaikan oleh DLH. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar kita bisa langsung mendapatkan jawaban sebelum nanti ditanggapi fakta yang ada di lapangan. Untuk operator tolong masuk ke mana ini namanya terkait dengan hasil evaluasi yang tadi biru apa gitu ya, coba dan nanti langsung ditanggapi. Nomor 11 di sini ada tanda tangan manajer teknik, manajer pengolahan, dan kasih ketel. Pertanyaan saya, siapa yang membuat laporan ini? Apakah ini dikeluarkan oleh DLH ataukah ini dikeluarkan internal oleh pabrik gula? Itu dulu perlu jawaban saya, Pak. Moga-moga, Pak, biar kita interaktif aja. Kenapa JM Ini bapak-bapak, saya juga mewakili manajer teknik ya. Untuk time schedule ini kami buat memang progres tahunan, Pak. Setelah selesai giling dan kemarin juga kebetulan ada inspeksi yang dari daerah teknik. pertanyaan saya simpel, Pak. Ya, Ini yang buat siapa? pabrik, Pak. Sudah teknik yang buat. itu saja yang saya membutuhkan. Artinya ini internal yang tidak bisa saya percayai kebenarannya, karena saya sebagai perwakilan juga berhak untuk mengadakan evaluasi, Pak. Kecuali DLH yang mengeluarkan, baru saya akan memberikan respek nanti kepada DLH itu ya, Pak ya. Saya mau tanya sama ibu siapa? Oke, saya dengarkan dari tadi dengan seksama apa yang dikatakan oleh ibu. Ternyata hasil evaluasi di bulan 11 tidak optimal atau kurang optimal semua, betul? Ini fakta. Ini yang saya maksudkan, evaluasi itu seharusnya dari luar, bukan dari internal. Dan saya tidak butuh kalau internal seperti ini. Pabrik bisa aja membuat lebih sempurna daripada itu. Dan saya terima kasih kepada DLH yang sudah memberikan rekomendasi yang sangat bagus. Dan itu memang fakta yang terjadi di lapangan. Kalau saya bertanya tentang baku ya, apa tadi namanya, Bu? Baku mutu. Ya. Pertanyaan saya, baku mutu yang dikeluarkan oleh Unilever ini sampelnya yang membuat siapa? Yang mengirim siapa? Ya. Mereka datang sendiri biasanya, Pak. Jadi atas ininya pabrik gula, atas permintaan pabrik gula, mereka mengajukan ke laboratorium terakreditasi karena itu merupakan rutin ya, wajib setiap semester. Jadi semester pertama, semester kedua itu mereka harus melakukan uji cerobong seperti itu. Oke. Nah, itu dari pihak lab yang datang, Pak. Oke. Pertanyaan saya, Ibu apakah sudah mendapatkan informasi kapan waktu pengambilan sampel tersebut? Pengambilan sampel terakhir di tanggal pengambilannya 19 Juni 2022, Pak. 19 Juni 2022. Kadar baku ya, Bu ya? Baku mutu ini ambevan ya, Bu ya. Apakah ini akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia atau tidak? Pasti berpengaruh ya, Pak. Nah, Terkait sama hasil uji baku mutunya yang dilakukan di ini semuanya di bawah baku mutu. iya, betul. Kalau dari Dinas Lingkungan Hidup, pertanyaan saya itu adalah, Ibu sebagai Dinas Lingkungan Hidup mendatangi lokasi pabrik gula tadi dikatakan sebelum, di saat, dan setelah. Sebelum dan pada saat proses giling. Sebelum, pada saat proses giling. Iya. Dari apa yang diamati oleh Ibu sebagai Dinas Lingkungan Hidup, fakta yang ada di lapangan tadi dikatakan kurang optimal ya, Bu ya.
Pertanyaan saya, Ibu melakukan observasi terhadap pabrik gula Ibu berada pada posisi itu tahun berapa? Posisi ini Pak, Ya. 2022. 2022 berarti baru ya Bu ya? Ya. Perlu saya sampaikan Bu ya. Kalau Ibu mengatakan bahwa seluruh pabrik gula hampir mengeluarkan tolak, betul. Saya sepakat. Tapi kalau kita bicara tentang baku mutu, itu memang ada aturan batas ambang yang bisa ditoleransi. Tapi ambang batas ini adalah toleransi untuk pabrik, bukan untuk manusianya loh. Ya, itu yang pertama dulu. Yang kedua adalah kalau Ibu tahun 2022 seharusnya yang dulu di sini ini jangan yang agak lama lah. Karena kalau Ibu itu sudah pernah memeriksa pabrik gula olean, saya berjejer dengan pabrik gula olean. Ya, rumah saya di belakang toko basmalah. Dan alhamdulillah selama saya ada di pabrik olean, paling banter saya menyapu rumah hanya 1 kali. Sedikit sekali yang ada. Dan pertanyaan saya adalah kepada Ibu, hasil dari evaluasi di bulan 11 ya, yang bulan ini masih belum? Hah? Di bulan 9 September. Oh masih September ya Bu ya? Oke. Yang bulan ini untuk mendekati masih belum ya Bu ya? Belum, kami belum melakukan pengawasan selanjutnya Pak. Ya, tadi Ibu mengatakan ada yang masih belum dilakukan survei, betul? Belum dilakukan, belum dilihat apa itu, tentang apa itu? Ya, terkait sama perbaikan ini kan mereka mengajukan untuk servis dan perbaikan instalasi ini nih Pak. Iya. Kan ini ada datanya. Nah, ini belum kami tindak lanjuti untuk melihat perbaikan spraynya seperti apa. Oke. Progresnya mereka, perencanaan mereka juga belum sampai ke kami. Oke. Seperti itu. Jadi nanti kan spraynya di model seperti apa itu kan perlu ada kajian teknis. Kalau yang sebelumnya, Sebelumnya maksudnya kalau spray yang sebelumnya berfungsi. tidak optimal. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa alat yang ada saat ini itu memang di tahun 2022 saat kami kunjungan September itu memang kurang optimal Pak. Pertanyaan saya, kalau Ibu bisa mengatakan kurang optimal, berarti Ibu bisa mengetahui perhitungan secara kalkulasi yang dikatakan optimal itu sampai berapa dan pabrik gula mencapai sampai berapa. Jadi begini, kalau terkait sama secara teknis, saya bukan teknis di udara nih Pak, jadi saya tidak terlalu tahu terkait dengan teknis terobong seperti itu. Hanya saja waktu saat kami kondisi ke lapangan pada saat September itu, memang spray itu agak macet karena terlalu banyaknya partikulat yang menempel. Ya, pertanyaan saya begini, bulan September ini giling sudah selesai? Belum ya? Biasanya Oktober tanggal 13. Lah, berarti Ibu melihat bahwa spray tidak optimal, muter atau tidak? Kita nggak sampai masuk nih Pak, hanya saja penangkapan dari spray itu dilihat dari jauh memang banyak debu yang nempel. Enggak, artinya begini, Ibu kan juga harus memahami sebagai daerah. Sayangnya di sini teknisnya tidak masuk. Karena spray yang dimaksud itu adalah spray yang dia itu untuk menambah massa, untuk menambah berat dari tolato agar tolato itu tidak berterbangan. Iya. Nah, pertanyaan saya, apa spray itu berfungsi atau tidak? Ini pertanyaan saya. Itu Kalau Ibu melihat dari cerobong itu, berarti bukan tidak optimal Bu, berarti spray itu tidak berfungsi. Karena fakta yang ada di lapangan ya, Tidak berfungsi. itu tidak berfungsi, kami punya darah. Dan itu dibiarkan oleh BG Beringin Nano. Setelah banyak protes dari warga, itu dibiarkan. Mohon izin Pak JM ini baru Pak. Kenapa saya langsung berhubungan dengan para manajer ini Pak? Dan itu tidak pernah dilakukan, tidak pernah ada sebuah upaya. Demikian pula DLH memberikan tekanan kepada Pak Beringin Nano untuk melakukan perbaikan, itu tidak berfungsi.
Bahkan namanya setopel dari yang seharusnya itu sebelum-sebelumnya itu masih berjalan, alirannya masih ada, aliran sungai yang nyampe pada satu titik dan itu akan dibuat, itu ditutup. Makanya saya meminta kepada daerah, ayo bekerja, ayo bekerja, jangan menggunakan dasar bahwa ini pabrik lama. Justru kalau memang pabrik lama, ya seharusnya ada regenerasi dong, ada pembaharuan dong. Kenapa? Karena semakin lama masyarakat yang tinggal di sekitaran pabrik ini akan semakin padat, Bu. Makanya tadi saya tidak setuju kalau ini ternyata terjadi di semua tempat. Silakan DLH yang dulu mengoreksi omongan saya. Saya sudah sejak tahun 2010 itu ada di PG Olean dan itu masih beroperasi. Apa mungkin di sini ada staf-staf sini yang pernah ada di Olean itu masih beroperasi dan itu tidak sebesar, bahkan saya katakan 1:20 lah. Itu yang terjadi. Saya di sini terus terang saja, saya hanya akan bicara terkait dengan fakta. Kalau misalnya bapak-bapak di sini tidak setuju atau tidak mengetahui atau dianggap saya karena tidak ada di sekitaran sini, saya persilakan orang-orang warga untuk mengungkapkan. Saya bicara di sini tentang Tolato dulu, sebelum saya bicara tentang CSA. Saya hanya bicara tolonglah, jangan bodohi kami. Kerja yang benar. Saya bicara di Tolato gitu. Dan Pak JM ini mungkin belum memahami di sini di Wingin, saya memaklumi. Dan mungkin nantinya Pak JM akan membuat sikap ketika laporan-laporan itu ditanggapi Pak JM, karena saya yakin Pak JM sudah memiliki lah nantinya. Tapi saya menginginkan di sini GM itu jangan dibodohi. GM itu memiliki tugas yang sangat berat. Tidak hanya menjaga tentang produktivitas. Betul Pak JM ya? Semuanya itu GM, maka laporan itu harus jelas kepada GM. Mati itu namanya spray. Karena di sebelah utara itu saya itu biasanya mancing juga di sana. Tahun-tahun sebelumnya, beberapa tahun yang dulu itu tidak seberapa Tolato itu berterbangan. Ini sudah hampir 3 kilo. Itu loh yang saya maksud. Kami Situbondo itu membutuhkan. Makanya tadi saya ngatakan, saya dengar ada perwakilan warga, ada satu musik. Kami membutuhkan. Tapi jangan sampai hanya beralasan karena banyaknya tenaga kerja, perusahaan yang ada di Situbondo itu membuat kerugian di tempat lain gitu. Itu yang saya maksud, terutama DLH. DLH tolonglah. Di Situbondo ini masih banyak Bu pencemaran-pencemaran yang terjadi. Kenapa? Karena tidak ada sanksi-sanksi yang jelas. Agar ini tidak terlalu banyak, saya tidak perlu tanggapan lah. Artinya hanya itu saja, karena ini fakta yang saya bicara. Ini fakta yang saya berbicara. Nanti untuk warga terakhir dulu ya, saya lanjutkan ke CSA. Jadi saya katakan untuk Tolato jangan membohongi publik. Hanya orang buta saja yang tidak bisa melihat Tolato setiap hari itu harus 5 hingga 6 kali kita membersihkan, dan di Facebook itu kalau mau mencari sekarung dari Tolato itu bisa didapat. Jadi jangan bohongin lah. Apalagi sampai ada angka-angka sedemikian rupa seperti itu, ya seharusnya bagus sih. Apa angka-angka ini baru keluar di tahun 2022?
Apa 2021 tidak keluar? Apa 2020 tidak keluar? Kalau memang angka ini keluar setiap tahunnya dan faktanya tidak ada bukti, ganti manajernya. Untuk apa menggunakan manajer yang tidak bisa membuat sebuah antisipasi kalau biaya yang dikeluarkan sedemikian besar? Jadi untuk kolako nanti akan dilanjut kalau ini mau bicara fakta, karena saya membutuhkan Pak GM yang baru yang saya hormati. Sebelumnya di mana Bapak? Ya. Sebelumnya di mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Saya punya harapan besar sama Pak GM. Jangan tahu nih bunuh yang gua Pak. Nanti untuk lebih komplitnya dan lebih konkretnya Pak JM ini biasa mendengarkan dari warga. Saya hanya berbicara secara umum saja. Siapa yang menangani CSR di sini? Saya ingin tahu dulu. Ayo, mumpung ada saya, hitung-hitungan dengan saya. Siapa Bapak? Ada tim. Saya akan bertanya CSR secara utuh dalam 1 tahun berapa yang dikeluarkan oleh PG secara total. Coba saya ingin tahu dulu. Yang menangani CSR Yang kedua. Masuk dulu. Karena ini penting gitu. CSR ini hak rakyat yang diatur di dalam undang-undang. Karena ini kebetulan juga ada Polres, karena Polres juga bisa melihat apakah PG Kuringin Nano ini memang benar-benar sudah menjalankan CSR dengan baik. Berarti kan sudah tingkat tahu pengeluarannya orang. Masa tidak ada pelaporan, tidak ada pertanggungjawaban CSR yang dikeluarkan. Saya ingin mengetahui secara total CSR yang dikeluarkan oleh PG Wuringin Nano itu berapa dan mengambil dari perhitungan apa? Bisa nggak? Bisa nggak pokok-pokoknya semua ini? Pak M, ini warga menanyakan CSR berapa tahun kemarin dikeluarkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Untuk CSR pabrik gula Wuringin Nano Pak ya, pada tahun 2021 kita mendapat bantuan 10 juta Bapak dari DKPL TTPS 19 Pak. Dan itu pun kami salurkan untuk bakti sosial janda-janda Pak ya, 5 juta, dan untuk anak yatim 5 juta Bapak. Jadi untuk tahun 2021 kita untuk yang bakti sosial ada 10 juta. Terus ada lagi Bapak, ini ke daerah ya, yang daerah itu atas nama PTPN Bapak, itu 15 juta untuk terbuka. Untuk pondok pesantren itu dulu Bapak. Sebentar mas, santai aja mas. Itu Bapak, Sudah saya dulu semua itu. Yayasan pondok pesantren itu ada rumah untuk yang 2021. Untuk yang 2022 Pak, itu ada juga. Kita salurkan juga ke anak yatim serta janda-janda di sekitar pabrik Bapak. Coba sekaligus Pak gini Pak, tadi sama sebutkan itu tahun 2021. Ya Pak. 2022 totalnya berapa? 2022 itu dari CSR 6 juta Bapak. 6 juta. Ya. Itu kami juga mendapat bantuan dari karyawan Bapak. Banyak karyawan yang nyumbang Bapak. Itu sudah plus dengan karyawan yang nyumbang. Enggak, namanya lebih Bapak. Untuk yang CSR aja 6 juta. Kita tahun 2022 kita mendapatkan anak yatim 50 orang Bapak. Terus yang janda-janda juga 50 orang Pak. Per orang per anak yatim itu
100, termasuk untuk pembelian sembako Pak, di sana 100 per orang Pak. Jadi total 10 juta Pak. Oke, tadi disebutkan ya bahwa ini luar biasa, DLH malah lebih besar daripada HAF sekitar. Itu kalau yang DLH PTPN Bapak yang. Terus saya bicara tadi siapa yang kasih sumber? Tadi saya bilang PTPN 11 yang mengeluarkan sebanyak 11 juta. Kan PTPN juga. Yang 6 juta Bapak ya. Enggak, lihat 2021, saya masih ingat loh. 2021 lagi 10 juta Bapak. Dia dari mana? Kita ajukan ke PTPN pusat. Kan PTPN juga. Ya. Sama kan? Sama. Kan sama loh. Sama Pak. Waduh, ini Pak Jaya PR-nya banyak nih Pak Jaya, ini hari Jumat ya. Jadi itu aja dulu ya. Nanti saya butuh pertemuan lanjutan. Tapi sebelumnya Pak Jaya mau izin Pak Jaya. Nanti kita adakan pertemuan lagi karena di Jumat juga Pak Jaya. Jadi Pak Dewo, jadi terima kasih atas versinya. Memang ini kan namanya bantuan CSR. Bantuan itu namanya bantuan, kita sesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Ya. CSR itu dikeluarkan apabila perusahaan kalau salah laba ya. Kebetulan di Wegen kemarin masih rugi ya, dan turun. Tapi kita kata yang kita keluarkan memang sudah sesuai dengan permintaan kita waktu itu ya. Oke, Pak Saiful, jadi perkara jumlah besar kecilnya itu memang atas dasar dari perolehan laba perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk menyalurkan. Kemudian juga CSR itu kita gulirkan karena kewajiban dari BUMN, walaupun kata-kata rugi pun ya tetap wajib mengeluarkan. Terima kasih Pak. Oke Pak, tadi juga perlu dibahas, perlu dicatat oleh Pak Jaya tentang lokasi ya Pak ya. Tentang lokasi ini Misbahul Ulum ini Jalan Merawat. Ya. Padahal di sini ada masjid, ada mushola juga. Mungkin nanti ditambahin lagi dulu dengan Ustaz kita dulu. Ya, sekalian aja ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati yang hadir, kami tidak bisa satu persatu. Terima kasih sebesarnya. Jadi tujuan kesini ini tidak ada maksud apa-apa, karena ini memang sudah lama sebetulnya. Cuma kemarin ada perwakilan warga, dia itu sendirian di tempat yang sebelumnya. Jadi sampai ke rumah dinas, sampai ke PG, karena dia sendirian mungkin tidak ada tempat yang serius Pak. Jadi untuk kehadiran kita Jumat yang berkah ini yang kita tolong untuk kedepannya bagaimana, karena mulai tadi kami mendengarkan memang banyak kesalahan atau pada waktu produksi, termasuk untuk mengurangi kolator yang ada. Dan memang betul kenyataannya kalau kolator itu mulai saya di sini Pak, jadi 2020 memang kolator tidak produksi di pinggir Ringan itu luar biasa Pak. Sampai setelah giling hampir hujan, kita itu membersihkan talangan Pak, sampai 3 tersat satu lagi. Itu memang kenyataannya seperti itu. Makanya ketika kita sharing sama PG-PG yang lain, itu enggak seperti itu. Ada juga, cuma enggak sebesar di PG Urinan seperti itu, enggak parah maksudnya. Terus untuk penilaian tadi kita juga menanggapi kalau hitamnya bagaimana gitu loh, itu kan unik, nilainya lumayan bagus, cuma tolarannya seperti ini. Kalau pas hitam ya mungkin toleransinya mungkin tinggi gitu Pak, mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi kita memang laporan ke Polres kemarin, kenapa kok baru laporan seperti itu yang saya dengar, kok baru sekarang, sebelumnya kok nggak pernah ada. Mungkin sebagian warga karena takut atau nggak kompak, terus sebagian masyarakat di desa Ringan ketika aktif di Ringan. Terus terang kita nggak ada niatan
untuk macam-macam atau hal-hal yang tidak diinginkan, cuma kita ingin bagaimana mediasi audiensi ini berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, saya sudah laporan 3 kali. Pertama Pak Eng dulu menghubungi saya, kata Pak Eng mau diperbaiki. Kalau PG ini ditutup, kalau saya bisa pindah, katanya Pak Eng di kantor. Bilangnya 2 kalinya ini orang rumah mau disampaikan, tak tunggu boleh. 3 kalinya sampai saya mau harus sama satpam di depan. Saya minta itu cuma tolak-tolak. Saya kasihan Pak sama istri. Tuh. Rumahnya apa? Saya bikin pada kebun saya. Kalau tidak sesuai dengan fakta saya, tidak mungkin Pak. Bukan dari dorongan orang enggak. Itu. Karena orang rumah takut kalau dipecat itu. Tapi saya ngomong, jangan ngomong lah. Biar saya sendiri KPG. Sampai saya ke Polres, masih masanya Pak RT dulu. Ke Bang Nasim saya. Tidak ada tanggapan sama saya. Dibodohi kita Pak. Bukan masalah uangnya. Enggak. Cuma tolak-tolaknya. Di musalla, di masjid. Capek kita Pak. Silakan beroperasi. Tidak apa-apa. Perbaiki dengan bagus. Itu Pak. Masa kita mau dibodohi semua Pak? Saya ini sudah berapa kali ya? Oh, tidak ada tanggapan. Akhirnya saya ke Bang Ipul. Itu saya untuk membantu. Tidak ada tanggapan. Masih dulu Pak Murti dulu. Saya pernah mau diperbaiki. Masa sih PG itu gak punya modal Pak? Kan gitu. Ya memang gak ada modalnya. Kalau anunya semua modalnya, ya gimana ya, mau bilang korupsi ya tak anu ya. Tuh, cobalah perbaiki. Kita tidak mau nuntut apa-apa Pak, perbaiki. Mohon, cobalah bapak-bapak di sekitar PG, coba ibu DRA di sekitar PG, cobalah dulu. Enggak, saya cuma minta itu. Teman-teman itu lah, perbaiki dengan bagus. Itu aja Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya asli warga Wingin di RT 3. Saya utara pabrik pas. Jadi saya mengerti apa-apa yang ada di lingkungan kami. Jadi kalau ini bukti, ini ada videonya. Ini rumah saya sampai ambruk rambutnya Pak. Jadi kalau sekarang sampai mau monggo ke rumah saya edel namanya pelapor, ya, sampai bawa sak. Ini anu ya, ini yang terkumpul. Kemudian bahayanya ke mata Pak tadi Pak, pas waktu ini. Sering saya itu sampai ada puskesmas apa? Layanan kesehatan di utaranya Pak gitu. Saya sampai 2 kali di mata saya Pak. Jadi ya pas waktu nggak pakai helm, masa pakai helm terus mau ke pasar gitu. Itu yang pertama. Saya nggak ingin data ini, data itu, saya nggak percaya soal itu Pak. Terus terang, nggak percaya sama sekali. Soalnya faktanya itu ada. Itu yang saya sudah terus terang yang mengunggah FB, Facebook soal pelaku itu pertama saya Pak. Saya dibully. Katanya mana dulu pabrik dengan rumah kami. Ini masuk akal. Otomatis kalau seperti itu logikanya, kalau ada tangga sampean yang baru, kita boleh membuang sampah kita ke tangga yang baru. Itu logikanya seperti itu. Saya dibully benar. Memang ada kesempatan, alhamdulillah Bang Saiful ini ada tanggapan dan membantu kami warga Wringin
Jadi ditakut-takuti mas, soalnya di daerah Dingin Amun itu kan daerah Limungan itu kan kebanyakan warga yang bekerjanya di pabrik. Jadi mungkin mereka takut atau takut di pecat. Itu haknya. Yang kedua, jadi yang pertama tolak, saya nggak ingin bapak ini, saya hanya ingin bagaimana udara kita bersih. Yang kedua, untuk lingkungan yang lain mungkin nggak ada yang namanya limbah cair. Tapi kalau di daerah saya pak, baunya nyampe di udara. Kenapa saya pertanyakan? Saya sering masuk ke BG pas waktu itu ke teman-teman, di belakang itu ada pengolahan limbah. Kenapa nggak digunakan? Itu ada pengolahannya di belakang itu, sarananya ada. Kok yang dikeluarkan langsung, akhirnya diharukan di sawah-sawah. Mampunya ke barat, itu ke barat kebun, coba ke sawah sampean. Rumut-rumutan nggak keluar itu. Itu pak. Terus ke CSR, saya sarankan jangan seperti ini. Memang betul, saya nggak mempersoalkan besarannya. Tapi paling tidak di sini kan ada organisasi masyarakat. Di Beringin, ada Mas, ada Karang Taruna. Kenapa nggak disalurkan? Kok disalurkan secara pribadi? Kan itu kurang begitu lah. Tapi kalau disalurkan kepada UMKM atau apa itu kan lebih bermanfaat. Demikian, saya nggak mau bahas ini dari dalam saya nggak percaya. Percayanya saya, faktanya seperti itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon dibantu betul oleh DLH. Tadi sudah disebutkan bahwa itu ada pengolahan limbah, memang ada. Tapi selama ini itu tidak pernah digunakan. Kenapa? Ya karena pabrik cuek dengan warga. Tapi selama ada Garda Sancira, selama ada saya dan keluarga, saya hanya ingin kondusif di situ Bondo. Tapi demikian pula kondusif di situ Bondo ini bukan berarti harus merugikan masyarakat. Stakeholder yang ada terutama dari Pemkab ini tolong perhatikan rakyat. Bupati juga tolong perhatikan rakyat, jangan hanya ketika membutuhkan coblosan saja datang. Tapi ketika rakyat sedang mengeluh itu tolong juga datang. Tuntutan kami tetap seperti di dalam somasi, bahwa itu harus bisa dijamin. Saya tidak akan meminta jaminan penuh dari PG Beringin Anom, tapi saya juga akan meminta jaminan dari Dinas DLH. Dan tadi juga disebutkan kalau PG Beringin Anom ini rugi terus. Bisa juga heran kok rugi aja. Memang rugi kepada Beringin Anom. PG Beringin Anom merugi kepada PG Beringin PTPN, kepada PTPN sendiri. Ditambah lagi merugi dan membuat merugi masyarakat sekitar. Tutup. Ngapain kita memiliki perusahaan yang hanya merugi? Tutup. Karena kebetulan orang tua saya juga dari PG Panji. Saya tahu persis bagaimana perjalanan di dalam PG itu sendiri. Dan kebetulan juga dulu ketua Sarung Muslim. Jadi saya meminta melalui DLH, melalui Pak Camat, melalui Polsek, dan juga melalui Dan Ramil, tolong warga perhatikan. Jika menginginkan Situbondo tetap kondusif, jangan sampai kami turun jalan untuk biar pusat mendengarkan bagaimana sesungguhnya rakyat Situbondo itu tidak diperhatikan. Jangan sampai kami turun jalan hingga menutupi namanya Pantura. Kenapa? Karena ini saya hitung hampir 5 dusun yang terdampak. Dan semuanya itu menjerit. Saya hanya menginginkan kepada warga tolong beri kesempatan kita bermediasi dulu, kita melakukan audiensi dulu. Jika tuntutan itu dirasa tidak bisa dilaksanakan, Ibu DLH, jika tuntutan itu dirasa tidak dilaksanakan, kecuali masalah CSA, tadi betul katanya Pak JR,
bahwa CSR itu harus keluar 3% dari keuntungan PG. Tapi kalau PG rugi, ya nggak mungkin lah keluar namanya dana CSR tersebut. Tapi untuk masalah tolako, saya yang sudah memediasi atau mengumpulkan beberapa warga, jika Pak PG Ringinano tidak mampu memenuhi keinginan yang sesungguhnya, keinginan ini adalah keinginan normal seperti yang pernah kita hadapi Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek ini sudah ada ya, Intel juga, bahwa kesehatan rakyat itu di atas segala-galanya. Tolong inilah agar nanti saya berharap PG bisa melakukan ini secara optimal. Kalau kita sudah niatkan dengan lurus, insya Allah itu akan tercapai. Bukan berarti kita warga, ya saya mewakili dari warga, bukan berarti kita menginginkan begitu saja PG tutup. Tapi kalau itu sekiranya merugikan kepada rakyat, apalagi sampai ada kabar merugikan dari PG, ngapain kita punya perusahaan besar tapi faktanya adalah rugi. Jadi itu saja tuntutan dari kami. Dan ini mudah-mudahan nanti kita ada acara-acara lain untuk evaluasi, untuk follow up dari apa yang sudah kita bicarakan. Dan sekaligus saya juga akan meminta nantinya, mungkin akan saya minta waktu khusus kepada DLH, progres apa saja yang sudah diambil dengan kasus ini. Sudah tidak ada ya sementara ya karena tempatnya. Oke, terima kasih. Saya terima kasih kepada warga yang ini Situbondo, Pak Jia. Situbondo bukan Bantar. Situbondo itu kota berpendidikan, kota santri. Kita bisa saja membuat huru hara dan menurunkan massa, tapi kita masih memberikan kesempatannya. Kita tunjukkan bahwa warga Situbondo bukan warga barbar. Tapi jangan paksa kami untuk barbar. Demikian dari saya Bang Ihul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang hormati Bapak Camat Langgan, Pak Sekda Langgan, dan Polsek dari TNI ya. Alhamdulillah pagi sampai siang ini kita melaksanakan mediasi ya. Alhamdulillah, terima kasih masukannya untuk kami lakukan saja evaluasi koreksi dan perbaikan di Giling 2023 ini agar lebih memang kami mengemban amanah yang sangat berat karena kita harus menghidupi juga 700 karyawan belum termasuk keluarga, petani dan stakeholder lainnya yang juga bergantung hidupnya dari pabrik gula. Ekses yang timbul di Giling ya, tentunya kita juga bersama-sama dan ingin ada polusi dan sebagainya ya, kita upayakan untuk perbaikan ke depan. Namun juga bapak-bapak karyawan musbika setempat juga bau-bau, jangan sampai pabrik gula Ringinano yang kita cintai ini sampai tutup. Kenapa? Kita lihat juga pabrik gula tetangga olean ya, kalau tutup ya rugi bukan hanya karyawan, bukan hanya masyarakat sekitar, petani dan stakeholder juga rugi. Jadi Bapak bisa lihat di depan PG Ringinano ya, banyak warung yang tertutup juga, itu juga akses dari pabrik gula yang tutup. Alhamdulillah baik, kita berusaha ya, Bismillah. Nah itu kita niat yang baik. Giling 2023, alhamdulillah lancar, selamat orangnya, selamat mesinnya, kemudian juga barokah bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.